Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Film yang akan Mimin bahas kali ini adalah lanjutan film Starship Troopers yang berjudul Starship Troopers 2 Hero of the Federation yang rilis pada tahun 2004 lalu. Film ini dibintang oleh Richard Burke, Colin Ports, dan Kelly Clarkson. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Starship Troopers 2. Semoga. Setelah pasukan Federasi Militer berhasil menangkap serangga Brand di planet P, mereka masih harus terus berjuang melawan alien serangga. Serangan besar-besaran terus dikerahkan untuk memusnahkan semua alien serangga itu. Di suatu planet yang sudah dikuasai juga oleh alien serangga, satu pasukan batalion yang dipimpin oleh Jenderal Jack Shepard, Letnan Teal, dan Sersan Dede terpojok saat menghadapi serangan serangga. Mereka meminta dijemput oleh armada udara. Namun permintaan itu ditolak karena tidak memungkinkan. Akhirnya Shepard menyuruh anak buahnya untuk pergi menuju sebuah benteng terbengkalai yang ada di dekat sana untuk berlindung. Sementara Shepard dan beberapa prajurit akan tetap di sana untuk menahan serangan serangga ini. Akhirnya Letnan Teal, Sersan Dede, dan beberapa prajurit lainnya pergi ke benteng itu. Mereka harus waspada terhadap serangga yang mengejar mereka. Keadaan diperparah dengan datangnya badai pasir. Sesampainya di benteng yang terbengkalai itu, mereka masih harus menghadapi serangan serangga yang mendekat. Beberapa prajurit gugur dalam serangan ini. Setelah situasi tenang, mereka kemudian masuk ke dalam benteng. Karena pintu masuk benteng ini rusak, Dede memerintahkan beberapa prajurit untuk berjaga di luar untuk mengetahui apakah masih ada serangga yang datang. Letnan Teal yang merupakan seorang psychic secara aneh melihat masa depan yang mengerikan. Teal melihat serangan serangga yang sangat banyak mengepung mereka. Dia pun merasa ketakutan. Dia lalu menyuruh Dede mengaktifkan alat komunikasi di benteng ini untuk meminta bantuan. Dede memanggil Horton, Otter, dan Sahara untuk mengecek mesin komunikasi. Namun ternyata mesin komunikasi itu rusak karena serangan serangga. Mereka kemudian mengecek ruangan lainnya untuk menemukan alat komunikasi yang lain. Saat ada di dalam ruangan pemimpin benteng yang bernama Kolonel Halfback, mereka mendengar suara aneh. Suara itu berasal dari tungku pembakaran. Di pintu tungku tertulis kalau yang ada di dalam adalah seorang pembunuh. Ternyata yang ada di dalam tungku adalah orang yang bernama Kapten VJ Tex. Tex adalah prajurit hebat dengan prestasi yang sangat banyak. Tex ditahan di tempat itu karena dia membunuh Kolonel Halfback tanpa alasan yang jelas. Teal dan Dede kemudian memutuskan untuk tetap mengurung Tex karena telah terbukti membunuh pemimpinnya. Sementara itu, di tempat lain, Otter dan Horton berhasil menyalakan aliran listrik. Namun di radar, serangga terlihat mulai bergerak mendekat. Teal dan Dede kemudian membagi prajurit ke berbagai sisi. Situasi diperburuk dengan badai pasir yang tidak kunjung reda. Setelah serangga mendekat, para prajurit pun menembakinya. Serangan serangga ini benar-benar brutal. Pertahanan prajurit militer berhasil ditembus. Sahara akhirnya masuk kembali ke dalam benteng bermaksud untuk membebaskan Letnan Tex. Ternyata Sahara juga memiliki kemampuan psychic. Sahara meminta Tex mengulurkan tangannya untuk mengetahui apakah Tex orang jahat atau tidak. Ternyata Tex adalah orang baik. Sahara pun membebaskan Tex. Tex kemudian mengambil senjata dan mengaktifkan mesin bom yang ada di benteng. Tanpa membuang waktu, Tex membantu yang lainnya melawan para serangga. Teal tidak terima saat Tex memerintahkan prajurit-prajuritnya begitu saja. Benteng itu kemudian melemparkan bom-bom yang menghancurkan para serangga. Berkat bantuan Tex, serangga-serangga itu berhasil dikalahkan. Tex kemudian meminta Sahara dan Otter untuk ikut dengannya mengaktifkan perisai listrik yang ada di luar. Sesampainya di dekat perisai, Tex menyuruh Otter untuk menyambungkan kabel perisai listrik yang putus. Namun Otter lupa tidak membawa pisau. Tex pun memberikan pisau miliknya kepada Otter. Dari kejauhan, mereka lalu melihat pergerakan. Ternyata itu adalah Jenderal Shepard bersama dengan 3 orang yang dikejar-kejar oleh beberapa serangga. Tex dan Sahara pun menembaki serangga yang mengejar Jenderal. Setelah Jenderal dan yang lain masuk, Otter berhasil menghidupkan perisai listrik. Perisai itu pun membunuh serangga yang berusaha masuk. Jenderal dan ketiga prajurit itu lalu dibawa masuk ke dalam benteng. Mereka disambut hangat oleh prajurit lainnya. Otter berniat mengembalikan pisau milik Tex, namun Tex menyuruh Otter untuk menyimpannya. Jenderal menceritakan kalau dia ditolong oleh 3 prajurit yang bernama Griff, Peck, dan Soda saat dikepung oleh serangga. Griff merupakan tenaga medis, sedangkan Peck adalah teknisi.
Soda sendiri pingsan saat mereka menuju benteng. Mereka berasal dari divisi yang berbeda dan terdampar di planet ini sejak beberapa bulan yang lalu. Jenderal lalu meminta bantuan Pack yang seorang teknisi untuk memperbaiki alat komunikasi agar mereka bisa meminta jemputan. Sementara itu, Dil marah dengan Sahara yang membebaskan Dex tanpa izin darinya. Sahara pun mengaku kalau dia juga mempunyai kemampuan psikik, jadi dia bisa tahu kalau Dex adalah orang yang baik. Dex lalu datang meminta Dil untuk tidak memarahi Sahara karena yang penting saat ini mereka sudah aman. Dil pun berkata kalau dia memastikan untuk menghukum Dex atas perbuatannya nanti jika mereka sudah pulang ke bumi. Horton dan beberapa prajurit lainnya sedang berusaha memperbaiki pintu agar bisa ditutup, namun mereka tak sengaja merusak kabel yang membuat aliran listrik terputus. Perisai listrik pun padam. Semua pasukan bersiap dengan senjata mereka untuk menghadapi serangga yang akan masuk. Namun ternyata para serangga itu tidak tahu kalau perisai listrik mati, jadi mereka tidak masuk. Listrik pun akhirnya kembali dinyalakan. Ternyata Pack yang menghidupkan listrik itu kembali. Semua orang pun bersorak untuk Pack karena menyelamatkan nyawa mereka. Meskipun Jenderal Shepard tahu tentang kasus Dex, namun saat ini dia membutuhkan bantuan Dex untuk menghadapi para serangga. Biar nanti pengadilan di bumi yang akan memutuskan Dex bersalah atau tidak. Soda kini sudah siuman, namun dia menunjukkan gelagat aneh. Soda secara terang-terangan menggoda Dex, namun hal itu tidak berhasil. Dex justru menghukum Soda, menyuruhnya push up sebanyak 100 kali. Setelah gagal menggoda Dex, Soda kemudian menggoda Horton. Pacar Horton yang bernama Sandy merasa kecewa melihat kekasihnya selingkuh. Dia lalu pergi. Di luar, Griff mendekati Sandy. Sandy yang sedang sedih pun masuk ke dalam rayuan gombal Griff. Beberapa saat kemudian, Sahara dan Dede merasa aneh melihat tingkah Sandy maupun Horton. Mereka berdua menempel dengan Soda dan Griff sepanjang waktu. Sahara lalu memberikan sarapan kepada Dex. Sahara melihat banyak kalung yang dipakai Dex. Itu adalah kalung milik anak buah Dex yang terbunuh. Dex merasa bertanggung jawab atas kematian anak buahnya. Sahara pun bertanya, kenapa Dex membunuh pemimpinnya? Dex menjawab kalau pemimpinnya membuat perintah aneh yang membuat banyak prajuritnya terbunuh. Dex dan pemimpinnya pun terlibat perkelahian hingga pimpinannya itu tewas. Beberapa saat kemudian, Thor sedang berjaga mengamati para serangga yang berkumpul di luar perisai listrik. Griff kemudian datang menggantikan Thor. Saat Thor masuk ke dalam, Pack memanggilnya. Pack meminta tolong kepada Thor untuk mengambilkan sesuatu di kolong meja. Thor pun dengan senang hati melakukannya. Namun Thor kaget melihat mata Pack yang sudah memerah. Thor berusaha melepaskan diri, namun dia malah menarik tangan Pack hingga putus. Griff kemudian datang menahan Thor agar tetap di bawah. Dari dalam mulut Pack muncul serangga kecil. Serangga itu lalu masuk ke dalam mulut Thor. Ternyata Griff, Pack dan Soda bukanlah manusia. Mereka sudah dikuasai oleh serangga. Singkat cerita, alat komunikasi akhirnya berfungsi kembali. Mereka akhirnya berhasil menghubungi komando armada. Awalnya armada tidak mau menjemput pasukan itu karena sangat berbahaya. Namun setelah tahu kalau pasukan itu dipimpin oleh Jenderal Shepard, armada pun bersedia untuk mengirimkan pesawat penjemput. Shepard kemudian mencari Pack karena dia harus berterima kasih kepadanya. Griff mengatakan kalau Pack sedang tertidur akibat kelelahan. Saat semua orang sedang tidur, Sahara bermimpi buruk. Dia pun terbangun. Di dalam toilet, Sahara muntah-muntah. Dari jauh, Dede memperhatikan hal itu. Keesokan harinya, saat sedang menyiapkan makanan di kantin, Sahara tidak sengaja menyentuh tangan Griff. Sahara pun mendapat penglihatan yang sangat mengerikan. Setelah Griff pergi, Sahara menceritakan penglihatannya barusan kepada Dede. Dede tentu saja tidak percaya. Dede mengatakan kalau wanita hamil memang lebih sensitif. Dan benar sekali, Sahara memang sedang hamil. Sementara itu, Griff dan Soda berencana menginfeksi semua prajurit yang ada di sana. Soda akan menginfeksi Jenderal, sementara Griff membawa tubuh Pack ke dalam kamar Otter dan Brick. Sesampainya di sana, Griff mengambil serangga dari dalam kepala Pack, lalu melemparkannya ke dalam kamar. Brick berhasil membunuh serangga itu, namun ternyata serangga itu mengeluarkan serangga-serangga kecil yang banyak. Otter dan Brick pun akhirnya dimasuki oleh serangga itu. Di luar, Sahara memberitahu Dex tentang penglihatannya. Mereka berdua pun menemui Dil. Di luar dugaan, ternyata Dil juga merasakan hal yang aneh di tempat ini. Sahara bingung karena kali ini tidak seperti biasanya. Penglihatannya terlihat sangat jelas. Dil pun mengatakan kalau kehamilan memang mampu meningkatkan kemampuan psikik.
Setelah Sahara memberitahu ada beberapa orang di sini yang telah dirasuki serangga, Dil pun bergegas memberitahu jenderal tentang masalah ini. Sementara Dex dan Sahara akan berjaga di luar benteng. Di dalam, ternyata Dil sudah terlambat. Soda sudah lebih dulu ada di sana dan dia berhasil menginfeksi Shepard. Di saat Dil terkena cipratan darah Soda, dia bisa mengetahui kalau Soda sudah dirasuki oleh serangga. Horton dan Sandy kemudian datang. Dil langsung mengacungkan senjatanya, dia mengancam akan menahan mereka semua. Namun dari belakang, Otter membunuh Dil dengan pisau milik Dex. Singkat cerita, Dede yang tidak tahu apa-apa termakan hasutan para prajurit yang menuduh Dex telah membunuh Dil dengan bukti pisau miliknya. Mereka pun kembali mengurung Dex di tungku pembakaran. Otter kemudian berusaha menginfeksi Sahara. Sahara pun kabur masuk ke dalam kamarnya. Dede kemudian datang, dia merasa bingung dengan tingkah Otter yang aneh. Griff, Horton, dan Sandy kemudian datang. Mereka menahan Dede untuk menginfeksi Dede. Sementara itu di tempat lain, Soda mendatangi Dex. Dia melemparkan serangga ke dalam tungku untuk menginfeksi Dex. Dengan susah payah, Dex pun berhasil membunuh serangga yang akan menginfeksinya. Di tempat lain, Otter masih berusaha untuk menginfeksi Sahara. Di belakang, ternyata Dede belum sepenuhnya terinfeksi. Dia mengambil suntikan adrenalin untuk menetralkan dirinya. Dede lalu membunuh Sandy dan Horton yang ada di sana. Di dalam, Sahara juga berhasil membunuh Otter. Dede kemudian membebaskan Dex. Merasa dirinya sudah terinfeksi, Dede pun akhirnya bunuh diri. Sahara kemudian datang. Seekor serangga lalu keluar dari kepala Dede. Sahara mengambil serangga itu untuk membaca pikirannya. Sahara pun akhirnya mengetahui rencana para serangga itu. Ternyata para serangga sengaja menggiring mereka ke dalam benteng ini. Mereka memang mengincar Jenderal Shepard untuk diinfeksi. Nanti setelah Shepard kembali ke bumi, serangga itu berencana untuk menginfeksi seluruh pemimpin bumi. Dex pun mengajak Sahara untuk mencari Shepard. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Soda. Mereka berhasil mengunci Soda di sebuah ruangan. Sahara kemudian melemparkan bom untuk membunuh Soda. Mereka kemudian bertemu dengan Shepard bersama Prictor dan Griff. Ternyata Shepard sudah terinfeksi. Shepard pun kabur. Dex menyuruh Sahara untuk mengejar Shepard, sementara dirinya akan melawan Brick dan Thor. Dengan susah payah, Dex akhirnya berhasil membunuh Brick dan Thor. Namun Griff berhasil mematikan perisai listrik sehingga para serangga kini bergerak mendekat. Pada akhirnya Griff tewas karena diinjak-injak oleh serangga. Sementara itu, Sahara mengejar Shepard hingga ke atas benteng. Dari sana, Sahara melihat banyak sekali serangga yang datang. Shepard kemudian muncul. Dia berusaha menyerang Sahara. Tiba-tiba armada penyelamat datang menjemput mereka. Mereka ingin membawa Shepard, namun Sahara melarangnya. Dex kemudian datang dan langsung membunuh Shepard. Dex lalu membawa Sahara ke dalam pesawat. Dex meminta prajurit untuk menjaga Sahara karena Sahara mempunyai informasi penting untuk menyelamatkan bumi. Dex pun memutuskan untuk tidak ikut dengan Sahara. Dia akan tetap tinggal untuk membunuh serangga walaupun dia harus mati. Dan berakhirlah alur cerita film Starship Troopers 2 ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jika ada teman kalian yang bertingkah aneh, kalian harus hati-hati. Jangan-jangan dia sudah dirasuki undur-undur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.